Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sela Zulfaiza Arbian Rashida dari Prodi Pendidikan Biologi Angkatan 2019. Nah, pada kali ini saya akan menyampaikan hasil kerja saya, yaitu terkait dengan tugas soal statistik non-parametrik, khususnya adalah uji Wilcoxon. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah biostatistika yang diampu oleh Ibu dosen Sri Cacik MPD. Baik teman-teman, langsung saja kita ke soal. Nah, pertama-tama akan saya bacakan terkait dengan soal yang telah saya buat. Di sini dilakukan suatu survei tentang minat seseorang membeli produk skincare baru di Kota Tuban. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh iklan terhadap minat pembeli, dilakukan observasi jumlah pembeli sebelum dan sesudah adanya iklan pada 10 toko yang berbeda. Berikut adalah data jumlah pembeli. Kemudian di bawahnya ini disajikan tabel atau data jumlah pembeli. Tadi kan diketahui ada 10 toko yang dilakukan observasi. Kemudian di sini disimbolkan oleh subjek A sampai dengan J. Jadi ini sesuai, ada 10 toko A sampai J. Kemudian disajikan juga data jumlah pembeli sebelum dan sesudah adanya iklan. Nah, maka di sini kita ingin mengetahui apakah ada pengaruh iklan terhadap minat pembeli. Oke, setelah kita mengetahui persoalannya, maka kita harus menyelesaikan persoalan tersebut. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita tentu harus merumuskan hipotesisnya terlebih dahulu, bahwa H0 jika K1 lebih dari sama dengan K2, itu artinya iklan sabun tidak mempengaruhi minat pembeli. Kemudian HA itu merupakan K1 kurang dari K2, yang merupakan iklan sabun mempengaruhi minat pembeli. Nah, itu hipotesisnya. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menentukan selisih ranking dan tanda ranking pada tabel bantu. Jadi kita itu bisa menentukan beberapa hal ini dengan membuat tabel bantu untuk mempermudah saat kita mengerjakan. Nah, seperti ini kira-kira tabel bantu yang saya buat. Sebentar, ini saya alihkan ke bawah biar untuk penjelasannya ini lebih mudah. Nah, ini adalah contoh tabel bantu yang saya buat. Di sini ada beberapa komponen ya, beberapa hal yang harus kita tentukan. Tadi disebutkan bahwa subjeknya itu ada 10 karena ada 10 toko yang dijadikan untuk observasi. Kita lambangkan saja mulai toko A sampai toko C. Kemudian ada kolom XI dan YI, di mana XI ini merupakan data sebelum data pembelian sebelum adanya pengaruh iklan. Kemudian yang YI ini merupakan data sesudah adanya pengaruh iklan. Ini sudah saya sesuaikan dengan contoh soal yang di atas tadi. Contohnya bahwa subjek A sebelum adanya iklan itu dia bisa menjual sebanyak 83 produk skincare. Setelah ada iklan, dia bisa menjual sampai 87 produk skincare. Kita lihat ke atas. Nah, ini subjek A atau toko A ini data sebelumnya 83 dan yang sesudahnya 87. Jadi sudah sesuai sampai ke bawah. Kemudian setelah kita tentukan sebelum dan sesudah atau data sebelum dan sesudah adanya iklan, kita harus mengetahui bedanya atau selisihnya
Bagaimana caranya? Berarti data sesudah dikurangi dengan data sebelum, atau YI dikurangi dengan XI. Dimana contohnya untuk subjek A, YI itu datanya sebanyak 87 dikurangi XI sebanyak 83, hasilnya adalah 4. Dan begitu seterusnya sampai ke bawah. Nah, kemudian untuk kolom yang selanjutnya ini ada nilai mutlak. Jadi untuk hasil selisih yang di sini ada minusnya, jika kita ubah dengan nilai mutlak maka minusnya tidak berpengaruh, jadi hilang. Kemudian selanjutnya setelah kita mengetahui selisihnya, kita harus menentukan rankingnya, dimana ranking ini dimulai dari nilai yang terkecil. Jadi selisih yang memiliki nilai terkecil itu kita gunakan, kita mulai dari ranking 1. Nah, misalnya dari sini, dari selisih, data selisih dari subjek A sampai J sampai sini, itu mana yang memiliki nilai terkecil? Tentu saja yang memiliki nilai terkecil adalah angka 1. Kemudian kita jadikan dia sebagai ranking 1. Kemudian angka setelah angka 1, angka 2. Nah, di sini perlu diperhatikan bahwa angka 2 di sini ada 2 kali atau ada 2 angka di tabel selisih ini. Kemudian bagaimana cara menentukan rankingnya? Jadi kita anggap saja angka 2 yang atas ini merupakan ranking 2, dan angka 2 yang bawah ini merupakan ranking 3. Jadi cara menghitungnya adalah kita lihat penjelasan di bawah ini, ranking nilai 2 ini ya, maksudnya ranking nilai 2. Maka 2, ranking 2 ditambah ranking 3 dibagi 2 karena datanya ada 2. Jadi gitu cara menghitungnya, sama dengan 2,5, atau 5/2 sama dengan 2,5. Lanjut, kemudian setelah kita mengetahui ranking 1, 2, dan 3, maka kita harus mengetahui nilai mana yang memiliki ranking keempat. Jadi nilai yang memiliki angka yang termasuk rendah setelah angka 1 dan 2, yaitu di sini ada angka 4, di mana angka 4 ini tertulis sebanyak 1, 2, 3 kali. Caranya juga sama untuk menuliskan rankingnya. Jadi karena tadi kita ranking 1, 2, dan 3 sudah kita tulis, berarti ranking nilai 4 itu kan ada 3 kali, dimulai dari ranking 4. Jadinya 4, ranking 4 ditambah ranking 5 ditambah ranking 6 dibagi 3. Kenapa 3? Karena nilai 4 itu ada sebanyak 3 kali. Jadi hasilnya adalah 5, atau 15/3 sama dengan 5. Nah, setelah kita mengetahui ranking 1 sampai ranking 6, di sini kita harus cari nilai mana yang memiliki ranking yang menduduki ranking 7. Nah, setelah angka 4, setelah nilai 4, maka nilai terkecil tetapi berada masih di atasnya nilai 4 itu adalah nilai 5. Nah, di data ini kita tahu bahwa nilai 5 hanya 1. Jadi cara menghitungnya, karena nilai 5 itu menduduki peringkat ke-7, jadi cara menghitungnya juga 7/1, karena dia hanya memiliki 1 kali nilai. Jadinya 7/1 sama dengan 7. Kemudian ranking 8 ini ada nilai 6. Jadi ranking nilai 6 itu kan dia ada di posisi 8. 8/1 sama dengan 8. Dan ranking nilai 7 itu juga ada 1 kali di sini. Jadinya dia menduduki ranking ke-9. Jadi 9/1 sama dengan 9. Nah, jadi cara menghitung atau menentukan rankingnya itu seperti itu. Ini sudah saya masukkan ke dalam tabel seperti ini.
ini ya yang saya tandai. Kemudian setelah kita mengetahui rankingnya, kita harus mengetahui juga tanda rankingnya. Nah, di sini kita untuk menentukan tanda rankingnya itu kita nanti harus balik lagi ke data selisih yang awal di sini sebelum nilai mutlak, sebelum dinilai mutlakan. Karena ranking 5 ini selisihnya yang tadi di sini itu nilainya positif ya. Jadi kita tulis positif 5. Karena di sini ranking 9, subjek B ranking 9. Kemudian selisihnya tadi di sini positif, maka tanda rankingnya juga positif 9. Subjek C, karena dia tidak memiliki selisih, maka dia juga tidak memiliki ranking dan tidak ada tanda rankingnya. Kemudian, nah ini untuk subjek D, karena dia memiliki ranking 2,5 dan kembali lagi ke selisihnya tadi kan tandanya minus atau negatif. Jadi tanda ranknya di sini dimasukkan pada kolom tanda rank yang negatif. Begitu juga seterusnya. Jadi kita lihat tanda rankingnya ini, kita lihat kembali lagi ke kolom yang selisih yang ini. Begitu ya teman-teman. Kemudian setelah kita menentukan tanda rankingnya sampai ke subjek ke C, kita harus menjumlahkan hasilnya. Jadi dari perhitungan ini kita jumlahkan bahwa tanda ranking positif ini memiliki, kalau dijumlahkan itu memiliki nilai sebanyak positif 42,5. Sedangkan yang masuk ke dalam kolom tanda ranking negatif itu hanya memiliki nilai 5. Nah, karena di sini karena negatif, maka juga kita harus menulisnya negatif 5. Kemudian jumlahnya itu dibuat nilai mutlak. Ingat bahwa nilai mutlak itu jika ada nilai yang negatif itu dihilangkan. Jadi semuanya nilainya positif. Jadi di sini di bawahnya ini K1 sebagai tanda positifnya itu adalah 42,5 dan K2 sebagai tanda negatifnya tadi sama dengan 5 karena sudah dinilai mutlakan. Jadi setelah kita menentukan selisih, ranking dan tanda rank pada tabel bantu, selanjutnya kita harus menentukan W hitung atau nilai hitung yang digunakan. Nah, kita perlu mengetahui bahwa nilai hitung yang digunakan itu adalah nilai yang terkecil. Nah, di sini kan sudah diketahui bahwa nilainya itu ada 2, ada 42,5 dan juga ada 5. K1 42,5 dan K2 sama dengan 5. Nah, di sini kita tahu dari K1 dan K2 ini manakah yang paling kecil? Yang paling kecil adalah yang K2 atau nilainya itu 5. Jadi W hitungnya itu sudah diketahui itu sebesar 5. Setelah kita menentukan W hitung, kita menentukan W kritis ya pada tabel Wilcoxon dengan signifikansi atau alfa 5%, di mana 5% kita tahu itu juga sama dengan 0,05 dan N itu 10. N itu adalah tadi ya subjeknya atau toko yang dibuat untuk observasi tadi, mulai dari subjek A sampai J itu kan ada 10 subjek. Maka kita harus melihat pada tabel Wilcoxon. Karena uji yang saya buat ini termasuk dalam uji searah atau one tail test, kita lihat tabel yang kanan bukan yang kiri, karena yang kiri ini merupakan uji dua arah atau two tail test. Nah, untuk yang kanan ini adalah uji searah atau uji yang saya buat. Kita lihat alfanya ini kan 0,05 alfa, terus N nya kan 10. Nah, kita lihat jika N 10 dan alfa 0,5 itu bertemu di titik nilai berapa.
di sini ya. Jadi ini n-nya 10 seret ke sini, kemudian yang alfanya ke bawah, kita menemukan nilai 10. Jadi W kritis sesuai dengan tabel Wilcoxon itu adalah 10. Nah, setelah kita mengetahui W hitung, W kritis, maka yang terakhir kita bisa membuat kesimpulan yang ada. Dimana kita kembali lagi pada hipotesis tadi bahwa H0 akan diterima jika W hitung itu lebih besar dari W kritis, atau nilai hitung itu lebih besar dari nilai kritis. Dan H0 akan ditolak apabila W hitung atau nilai hitung lebih kecil dari W kritis atau nilai kritis. Maka setelah kita mengingat kembali hipotesisnya, kita membandingkan antara W hitung dan W kritisnya. Tadi sudah diketahui bahwa W hitungnya adalah 5 dan W kritisnya adalah 10, maka kita bandingkan W hitung 5 dibandingkan dengan W kritis 10. Maka hasilnya W hitung kurang dari W kritis, atau W kritis lebih besar dari W hitung. Maka sesuai dengan hipotesis di atas ini, H0-nya ditolak. Seperti itu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa iklan skincare itu benar-benar mempengaruhi minat pembeli, sehingga penjualan itu bisa meningkat pada beberapa toko yang dijadikan sebagai subjeknya. Nah, itu penjelasan dari saya terkait dengan uji Wilcoxon pada uji non-parametrik. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.